Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proyek UAS saya mengenai mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan isi buku yang saya tulis, yaitu pada bab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen proyek sistem informasi, di mana manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Proyek adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan mempunyai tujuan khusus. Yang membedakan proyek dengan pekerjaan lain adalah sifatnya yang khusus dan tidak bersifat rutin pengadaannya, sehingga pengelolaannya pun memerlukan perhatian ekstra lebih banyak. Selanjutnya, pada bab kedua, saya menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi, di mana manajemen proyek sistem informasi sering disingkat juga sebagai MPSI, adalah kerangka kerja atau inisiatif yang mengukur tingkat keberhasilan proyek. MPSI juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan proyek. Sebuah sistem informasi manajemen proyek PMIS dapat menjadi kerangka kerja untuk memandu kemajuan proyek dan membantu untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. MPSI memungkinkan tim proyek untuk menentukan berbagai hal seperti uang, sumber daya, dan melihat apakah mereka dapat menemukan alasan mengapa ini terjadi. Tim harus bisa melacak status dari setiap bagian dari proyek dan menilai pekerjaan yang selesai dan pekerjaan yang masih harus dilakukan. Pada bab 3, perencanaan manajemen proyek sistem informasi. Adapun tujuan proyek sebagai berikut. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesai suatu kegiatan, mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Lanjut, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, menyelesaikan dan memadukan beberapa subkegiatan, dan yang terakhir, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Pada bab selanjutnya, saya menjelaskan tahapan pengembangan sistem informasi, di mana di sini kita lihat ada plan, lalu design, develop, deploy, dan juga dilakukan maintenance. Nah, tahapan pengembangan sistem informasi ini dilakukan terus-menerus secara berulang untuk menciptakan suatu sistem yang lebih baik lagi, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, pada bab ini saya menjelaskan manajemen sumber daya proyek sistem informasi, di mana yaitu terbagi dua, ada sumber daya manusia human resource, mengevaluasi ruang lingkup serta masih memiliki cakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Lanjut, memilih sejumlah person per proyek. Jumlah orang yang diperlukan proyek software ditentukan setelah menentukan estimasi effort pembangunan. Untuk proyek kecil, sekitar 6 orang per bulan adalah standar. B. Sumber daya software. Reusable component. Reusable adalah kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Blok-blok tersebut harus dikatalogkan dan distandarisasi untuk aplikasi yang mudah dan divalidasi untuk integrasi. Pada bab selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan network diagram. Network diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama penyelenggaraan proyek. Dengan network diagram, dapat segera dilihat kaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya, sehingga bila sebuah kegiatan terlambat, maka dengan segera dapat dilihat kegiatan apa saja yang dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut dan berapa besar pengaruhnya. Contoh, ada PER, CPM, dan juga Gantt chart.
Pada bab selanjutnya yaitu mengenai work breakdown structure atau disingkat WBS dan penjadwalan sistem informasi. Work breakdown structure adalah kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan project management tools. WBS menyediakan sebuah struktur hierarki yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara ruang lingkup proyek dan rencana rinci proyek yang akan dibuat dengan menggunakan sebuah software project management. Berikut adalah hal yang perlu diingat ketika membuat sebuah work breakdown structure. WBS should support the project MOV. WBS harus mencakup tugas atau kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek yang dilaksanakan. WBS should be deliverable oriented. Fokus dari proyek harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan spesifik tertentu. The level of details should support planning and control WBS. Memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek, yaitu jadwal dan anggaran. Keempat, developing the WBS should involve the people who will be doing the work, untuk memastikan bahwa WBS telah sesuai dengan tingkat kerincian yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai estimasi pengembangan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik umum estimasi biaya dan usaha, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah top-down estimating, menggunakan informasi dari proyek-proyek sejenis sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Penggunaan teknik ini adalah yang paling cepat dan sederhana, namun berisiko tinggi karena kurang akurat. Selanjutnya yaitu parametric modeling, menggunakan data-data langsung dari proyek sehingga input untuk diolah dengan menggunakan model matematis. Keakuratan teknik ini bergantung pada proses pembuatan model matematis yang digunakan. Selanjutnya yaitu bottom up estimating, menggunakan perancangan aktivitas yang sudah dibuat. Setiap aktivitas dinilai sendiri-sendiri, kemudian ditotalkan untuk keseluruhan proyek. Selanjutnya yaitu mengenai tools komputer, menggunakan misalnya software manajemen proyek seperti MS Project dalam melakukan estimasi. Selanjutnya yaitu mengenai software tools project management, perangkat lunak pendukung pengelolaan proyek. Selanjutnya disebut PM software dalam buku ini. Dewasa ini telah sedia dengan berbagai harga, fasilitas, dan menawarkan berbagai macam fungsi, melihat kapasitas dan kegunaannya di dalam dunia nyata. PM software lebih jarang digunakan dibanding perangkat lunak lainnya seperti text editor, spreadsheet, database, ataupun presentasi software. Perlu diperhatikan lebih jauh lagi bahwa fitur dan perbaikan dalam PM software berubah begitu cepat sehingga terkadang informasi atau kursus mengenai suatu software tertinggal dengan perkembangan software itu sendiri. Akibatnya, pengetahuan proyek manajer tentang software ini seringkali terlambat dan terkesan usang. Ditekankan sekali lagi bahwa penggunaan PM software ini penting apabila diperlukan koordinasi antar unit kerja dalam proyek, koordinasi sumber daya dalam proyek, dan apabila proyek bersifat dinamis, misalnya jika si pemberi order seringkali melakukan perubahan requirement atau jika diperlukan iterasi berulang-ulang yang disebut penyesuaian untuk hasil kerja proyek. Terakhir, yaitu mengenai bab penyelesaian proyek. Pada bab terdahulu telah dipelajari konsep utama dalam pengelolaan sebuah proyek dengan titik berat pada proyek IT, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagai penyelesaian akhir akan dibahas kapan sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah proyek itu dinilai selesai. Setiap fase dalam proyek menghasilkan satu atau lebih deliverables, sebagaimana direncanakan melalui WBS dan AON pada akhir dari jalannya proyek. Keseluruhan deliverables sebagaimana hal tersebut harus dilengkapi dan dievaluasi apakah telah sesuai dengan permintaan requirement dari pemberi order. Setiap aktivitas beserta sumber daya manusia pelaksanaannya harus dievaluasi kinerjanya untuk menentukan apakah semua yang telah dihasilkan sesuai dengan permintaan. Setelah evaluasi ini selesai, harus diadakan suatu pertemuan khusus dengan si pemberi order guna menjelaskan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andika Prasetyo.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.